Oke, saya akan rekam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat pagi. Semoga kalian sudah refresh ya, sudah bangun dengan kuis tadi sehingga siap untuk mengikuti kuliah. Oke. Ini adalah pokok bahasan terakhir kita, yaitu tentang masih berkaitan dengan asam nukleat, tapi lebih fokus kepada proses-proses seluler. Nah, gambar ini saya tampilkan karena gambar ini merupakan rangkuman dari materi yang akan disampaikan sebetulnya. Jadi proses yang melibatkan asam nukleat ini ada beberapa proses dan ini merupakan proses-proses kunci dalam hidup ya, dalam sistem biologis ini. Jadi yang pertama ada replikasi, yang kedua ada transkripsi, lalu ada translasi. Jadi ini adalah aliran proses mulai dari yang paling atas ini adalah DNA, DNA molekul, sampai menjadi protein. Sehingga dengan adanya protein, dengan meng-highlight salah satu fungsi utama protein sebagai enzim, maka ini adalah proses yang menyiapkan agar rangkaian proses metabolisme dalam sel bisa berjalan. Dimulai dari proses replikasi. Replikasi adalah proses pengkopian atau penggandaan DNA. Dan ini akan sangat dibutuhkan ketika sel membelah diri gitu ya, atau membentukkan sel anakan atau progeni dari sel induk. Jadi ini prosesnya mengcopy seluruh DNA. Ya. Jadi mengcopy blueprint atau pola dari sel ini. Sebagian dari DNA, tolong digarisbawahi, sebagian saja dari DNA akan diekspresikan menjadi mRNA. Jadi mRNA melalui proses yang disebut transkripsi. Karena itu sudah pernah saya sebut sebelumnya, mRNA seringkali juga disebut sebagai transkriptom. Lalu mRNA ini akan dibawa dari inti sel kalau untuk sel eukariot atau dari bagian genetiknya untuk sel prokariot menuju ribosom. Jadi ini ribosom untuk menjalani proses translasi di mana pola yang dibawa oleh mRNA atau informasi yang dibawa oleh mRNA tadi akan diterjemahkan menjadi protein. Jadi urutannya dari replikasi, transkripsi, dan translasi. Oke, kita akan uraikan satu persatu. Pertama, proses replikasi. Nah, di sini kita kembali lagi pada Pak Watson dan Pak Crick. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama kali mengusulkan bahwa struktur DNA itu berupa double helix. Nah, jadi struktur double helix ini diusulkan ya karena struktur ini memungkinkan adanya atau terjadinya pengkopian dari materi genetik seluruhnya. Dan usulan ini kemudian diterima secara luas, salah satunya juga karena ini. Karena ini adalah struktur yang memungkinkan ya bahwa terjadinya proses replikasi. Jadi proses replikasi ini dimulai dari karena struktur DNA yang double helix seperti ini, maaf saya gambarkan satu persatu ya. Maaf, saya gambarkan ya satu lagi dengan warna lain barangkali. Nah, mungkin seperti ini, yang satu lagi ya, ini gambarnya jelek sekali sebetulnya. Nah, ini karena dia merupakan double helix, ya kalau kalian ingat Labtek 10, tangga yang ada di antara gedung Labtek 10 dan Labtek 11 itu sering dikatakan tangga double helix ya, karena strukturnya mirip double helix. Walaupun itu
sifatnya simetris, double helix. Penyusun DNA sifatnya tidak simetris. Maka diawali dengan separasi benang. Karena semua bagian atau semua informasi genetik itu harus dikopi. Maka ini ada 2 benang, ada yang kuning, ada yang merah. Kedua-duanya harus dikopi, maka akan ada separasi benang dulu, pemisahan strand dari DNA ini. Dan masing-masing benang ini, masing-masing strand DNA ini akan menjadi template untuk sintesa benang komplementernya. Dengan kata lain, masing-masingnya akan dikopi, ya. Akan dikopi dalam proses replikasi. Oke. Jadi ini gambarannya kurang lebih. Ini adalah struktur double helix dari DNA yang atas ini ya. Nah, jadi kita lihat dalam proses replikasi double helix ini perlu dibuka. Nah, ini kita lihat di bawah ini sudah terbuka. Dan masing-masing strandnya, masing-masing. Jadi DNA yang lama, DNA induk yang berwarna kecoklatan akan dikopi dengan ditunjukkan di sini kopiannya adalah yang berwarna oranye. Ya. Oke. Nah, ketika melihat struktur DNA yang double helix ini, sebetulnya awalnya ada beberapa kemungkinan mekanisme proses replikasi ini. Yang pertama adalah konservatif. Pada mekanisme konservatif, kita lihat di sini, ini induk, ini anakan, ya. Nah, ini dikopi semuanya. Jadi ada DNA induk 1, DNA anakan 1. Ada semi konservatif, yang mana masing-masing untai dikopi, nah, tapi DNA yang baru selalu terdiri dari 1 untai induk dan 1 untai anakan. Dan yang ketiga, mekanisme dispersif, yang mana pengkopian ini terjadi secara random. Maka di sini pada 1 untai DNA kita lihat warnanya belang-belang. Ada orange, coklat menunjukkan pada 1 untai DNA itu bercampur ada antara DNA induk dan DNA anakan. Nah, manakah yang terjadi? Devri? Mekanismenya yang mana yang terjadi? Apakah konservatif, semi konservatif, atau dispersif? Yang semi konservatif, ya. Betul sekali, yang semi konservatif. Nah, kira-kira bagaimana caranya membuktikan bahwa mekanismenya semi konservatif? Nadira. Bagaimana? Iya, Bu. Bagaimana untuk membuktikan proses replikasi ini berlangsung secara semi konservatif? Jujur bingung, Bu. Ada nggak caranya untuk membuktikan kira-kira? Sebentar, Bu. Pakai itu ya, Bu, apa namanya? Percobaan Messel-Sonstal. Apa itu? Tapi kalau saya nyari gitu sih, Bu, pakai P32 isotop gitu. Nah, ya, jadi keywordnya menggunakan isotop ya. Nah, jadi isotop ini adalah salah satu tool yang sangat powerful ya di bidang biochemistry. Isotop.
Di sini isotop yang digunakan sebetulnya bisa macam-macam. Karbon itu C12 ya yang normal. Maka ada isotop karbon C14 atau C13 ini ada. Nah, atau kita bisa pakai fosfat. Fosfat ini P31, maka bisa dipakai isotop yang P32. Atau bisa juga pakai nitrogen, isotop nitrogen. Nitrogen N14 ya, ini isotopnya berarti N15. Nah, maksud isotop ini bagaimana? Maka kita pakai nih. Kita awali percobaan ini dengan menumbuhkan si mikroba menggunakan sumber karbon, bukan sumber karbon, menggunakan substrat ya. Nah, tergantung kita mau pakai isotop yang mana, apakah yang karbon, apakah yang fosfat, apakah yang nitrogen. Nah, untuk percobaan DNA ini yang dipakai sepertinya adalah fosfat. Ya. Kenapa dipilih fosfat? Ya, karena ini kan ada fosfatnya ya. Nah, dan kandungan yang di asam nukleat yang cukup spesifik di asam nukleat yang tidak banyak dimiliki oleh yang lain adalah fosfat. Maksudnya apa? Di karbohidrat yang juga penyusun senyawa komponen sel itu fosfat jarang gitu ya. Di protein fosfat jarang atau hampir nggak ada ya, tadi karbohidrat dan protein jarang sekali punya fosfat. Lipid ada tapi nggak banyak. Dominannya ada di asam nukleat, di nukleotida. Kalau yang dipakai isotop karbon atau isotop nitrogen, berarti kebutuhannya banyak banget. Karena kalau karbon nanti jadi karbohidrat, ya, jadi protein, jadi lipid, jadi semua. Dan isotop ini mahal. Ya. Ini mahal sekali. Maka nggak efektif kalau pakai karbon. Buang-buang uang. Nah, pakai nitrogen ini juga mahal. Isotop nitrogen umumnya dipakai di percobaan yang terkait protein, proteomik dan lain-lain gitu ya, itu pakai isotop nitrogen. Nah, ini berarti isotop fosfat. Nah, dengan menumbuhkan mengkultur sel itu di menggunakan media yang mengandung isotop fosfat, jadi semua sumber fosfatnya diganti dengan isotopnya. Jadi kalau sumber fosfatnya misalnya adalah natrium fosfat, maka kita gunakan di situ natrium fosfat yang P32. Jadi intinya kita mau membuat mikroba atau induk yang DNA-nya semuanya punya isotop P32. Oke, setelah itu kita pindahkan nih prosesnya, kita pindahkan selnya itu ke di kultur ya, di yang sumber karbonnya P yang normal, P31. Nah, maka kita lihat, kita amati proses replikasinya. Jadi awalnya DNA induknya P-nya 32 semua. Ini isotop semua. Lalu ditumbuhkan pada media P31. Maka kita lihat nanti sebaran isotopnya bagaimana. Apakah di DNA-nya ini kita tersebar seperti ini isotopnya ya? Atau yang ini atau yang ini? Kalau yang dispertif berarti tiap kali kita mengisolasi DNA, tiap kali kita menganalisa DNA, dalam satu untai selalu ada campuran P31 dan P32. Nah, itu menunjukkan, membuktikan bahwa itu dispersif. Nah, kalau konservatif, kita lihat di sini ya, nah, maka ada satu yang utuh di anakan yang ke berapa ini? Di anakannya gitu ya, di sinilah. Ada yang utuh satu isotop semua, yang satu P31 semua. Sementara kalau konservatif, di masing-masing untaian DNA ini, di masing-masing double helix ini, selalu ada yang P31 dan ada satu untai utuh yang P32. Nah, dengan itu bisa disimpulkan apakah dia mengikuti mekanisme ini, atau ini. Dan kenyataannya adalah yang ini. Nah, tadi saya katakan percobaannya pertamanya kita tumbuhkan dalam isotop dulu agar dapat DNA induk yang P32 semuanya, baru dikultur di fosfat biasa ya, supaya proses replikasinya menggunakan P31.
kejadiannya atau percobaannya bisa dibalik. Awalnya ditumbuhkan pada P31, lalu anakannya ini ditumbuhkan pada P32. Jadi kita lihat perubahannya ya. Kalau percobaannya dibalik berarti yang coklat yang P31, yang orange yang P32. Jadi intinya seperti itu. Ini untuk melihat bagaimana kita bisa melihat distribusi P32 itu bagaimana, dan dari situ kita bisa simpulkan apakah dia mengikuti mekanisme konservatif, semi konservatif, atau dispersif. Dan yang disetujui mekanismenya adalah semi konservatif. Jadi pada setiap double helix DNA ini selalu terdapat satu untai DNA induk dan satu untai DNA anakan. Jadi nggak campur-campur. Gitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya replikasi DNA ini bagaimana berlangsungnya? Ini dapat terjadi dengan bantuan atau apa molekul yang berperan dalam proses replikasi DNA ini? Yang pertama adalah DNA polimerase. Ini harus ada DNA polimerase. Ini adalah enzim yang bertugas untuk memperpanjang atau mengkatalisis reaksi penyambungan asam nukleat pada satu untai DNA. Proses replikasi ini terjadi dari ujung 5 ke ujung 3 dan terjadi bidireksional. Ya, maksudnya apa? Jadi nanti pada DNA ini akan membentuk struktur replikasi theta, ya, dan replikasi terjadi pada garpu replikasi atau yang disebut replication fork. Nah, bentar. Jadi begini. Jadi nanti DNA itu kan karena double helix akan ada yang seperti ini. Jadi ketika dibuka double helixnya itu nggak dibuka betul-betul jadi dua benang yang terpisah. Tidak. Kita bayangkan ya E. coli yang segitu panjangnya sekitar berapa 6.000 kilo base pair gitu. Itu kalau dibuka dua-duanya berarti ada nanti nyambungnya bisa salah atau gimana ya. Nah, ini jadi dibuka itu hanya sebagian kecil. Nah, jadi proses replikasinya ada di sini. Jadi nanti baru nyambung lagi. Jadi ini dibuka, nutup gitu ya. Jadi bagian replikasi ya bagian itu saja. Nah, sama menunjukkannya bagaimana dengan melihat label DNA ini. Gitu ya. Jadi prosesnya kelihatan seperti apa sih? Ternyata seperti ini. Jadi menunjukkan dia bidirection, dari kiri dan dari kanan terjadi. Oke. Nah, karena kedua untai DNA dalam satu double helix ini direplikasi bersamaan, ya, jadi sekali lagi DNA ini kan ada dua ya, ini saya pecah dua gitu, udah terpecah. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang atas dari ujung 5 ke ujung 3. Yang bawah bagaimana ini, Davin? Dari ini 5 ke 3 atau 3 ke 5? 3 ke 5. Bukan ya, Bu? Betul. Nggak yakin sih, Bu. Betul, 3 ke 5. Karena dia, kalau kita ingat kembali struktur DNA, dia double helix, dua-duanya putaran tangan kanan, yang satu nunjuk ke atas, yang satu nunjuk ke bawah, arahnya ya. Jadi ini antiparalel. Kedua strand ini antiparalel. Nah, sementara proses replikasi ini selalu berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, terus gimana? Masa yang satu dari kanan, yang satu dari kiri? Enggak, dua-duanya begini. Nah, karena itu sifatnya semi discontinuum. Jadi yang bawah, karena ini enzimnya bergerak dari sini ke sana, ya, maka yang bawah ini harus diakali supaya bisa juga terjadi berlangsung dari arah yang sama. Nah, karena itu kita sebut prosesnya semi discontinuum.
Ya. Jadi yang asalnya memang dari ujung 5 ke ujung 3, dalam hal ini yang sisi atas, ini bergerak cepat sekali karena sesuai dengan arah proses replikasi dari ujung 5 ke ujung 3. Maka kita sebut leading strand. Untaian yang proses replikasinya terjadi secara cepat. Nah, yang bawah untuk memfasilitasi proses replikasi terjadi dari ujung 5 ke ujung 3, maka dia akan ditekuk, dilipat. Nah, dilipat ya, seperti ini, menggulung sedikit. Nah, jadi akan membentuk seperti ini, menggulung sedikit. Nah, ini nanti yang disebut sebagai Okazaki fragment. Nah, yang gulungan ini, nah ini kan digulung nih. Ketika digulung dia ini, maka bagian ini berbalik. Jadi 5 ke 3. Nah, jadi proses replikasinya nggak kontinu dari ujung ke ujung, tapi semi diskontinu. Bagian yang digulung ini yang direplikasi. Terus nanti dia membentuk gulungan-gulungan seperti ini terus. Lepas, gulung lagi, lepas, gulung lagi. Karena itu istilahnya semi diskontinu, karena yang bawah itu ngopinya cuma sepotong-sepotong. Dan prosesnya jadi lebih lambat. Karena itu disebut sebagai lagging strand. Untai DNA yang menjalani proses replikasi lebih lambat. Dan dengan demikian ya kita lihat karena dia digulung-gulung seperti ini, maka yang terbentuk adalah fragmen-fragmen DNA. Nah, fragmen-fragmen DNA turunan ini kemudian akan disambung-sambungkan sehingga membentuk untai DNA yang utuh. Penyambungannya dibantu oleh enzim yang lain yang disebut DNA ligase. Jadi kita lihat di sini sudah ada 2 enzim yang terlibat. Pertama DNA polimerase, yang kedua adalah DNA ligase. Nah, prosesnya apakah bisa dimulai dari mana saja? Tidak. Proses ini harus dimulai dari RNA primer. Jadi harus ada RNA primer, jadi di sini ada untai DNA atau fragmen DNA pendek. RNA primernya adalah fragmen DNA pendek yang menempel pada bagian DNA dan dia menjadi primer ya, menjadi bagian menjadi awal proses replikasi DNA. Awal untai DNA anakan yang disintesa. Kemudian akan disambungkan terus gitu ya, disambungkan terus dengan nanti kan ini nempel asam nukleat yang baru sehingga untai DNA-nya memanjang. Nah, RNA primer ini disintesa oleh enzim yang lain yang kita sebut sebagai enzim primase. Jadi di sini ada 3 enzim yang terlibat. Enzim DNA polimerase yang memperpanjang rantai DNA, DNA ligase yang menyambung-nyambungkan fragmen-fragmen DNA pendek yang disintesa pada lagging strand, dan enzim primase yang digunakan untuk mensintesa RNA primer, yang mana RNA primer ini dibutuhkan untuk memulai proses replikasi. Ini sudah tadi. Nah, jadi kurang lebih begini ya. Nah, kita lihat ini adalah DNA induknya atau parental strain. Nah, ini dibuka ya. Tadi enzimnya mesti dibuka, untai DNA-nya, DNA helixnya ini harus dibuka untuk menjalankan proses replikasi. Ya. Nah, di sini kita lihat dia sesuai 5 ke 3, maka dia berjalan mulus. Tadi saya kebalik ya. Jadi ini induknya 35, berarti proses replikasinya dari 5 ke 3. Itu yang berjalan mulus. Nah, yang bawah, karena dia tidak bisa disintesa secara normal, secara kontinu, maka dia disintesanya membentuk fragmen-fragmen pendek seperti ini. Ya.
Jadi dia lebih lambat prosesnya dan disebut lagging strand. Untai yang lebih lambat. Dan di sini kita lihat, nah bagaimana cara membentuk lagging strand ini? Nah dia diputar dulu di sini. Kita lihat ya, ini ada putaran seperti ini. Nah itu yang disebut nanti menghasilkan Okazaki fragment. Ya, jadi ini satu untai pendek ini. Jadi urutannya sintesanya tetap 5/3. Oke. Dengan demikian bisa membentuk DNA anakan. Coba kita tonton, semoga linknya jalan. Nah, sebentar saya coba buka dulu ya. Oke. Ada di mana itu? Sebentar. Saya bukakan dulu. Animasi. Replikasi. Apakah movie-nya terlihat? Halo? Apakah layar saya yang ada movie-nya terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Suaranya kedengaran? During DNA replication, both strands of the double Apakah suaranya bisa terdengar tadi? Terdengar, Bu. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi ini adalah During kartun DNA dari replication, proses both replikasi. strands of the double helix act as templates for the formation of new DNA molecules. Copying occurs at a localized region called the replication fork, which is a Y-shaped structure where new DNA strands are synthesized by a multi-enzyme complex. Here, the DNA to be copied enters the complex from the left. One new strand is leaving at the top of frame, and the other new strand is leaving at the bottom. The first step in DNA replication is the separation of the two strands by an enzyme called helicase. This spins the incoming DNA to unravel it at 10,000 RPM in the case of bacterial systems. The separated strands are called 3' and 5', distinguished by the direction in which their component nucleotides join up. The 3' DNA strand, also known as the leading strand, is diverted to a DNA polymerase and is used as a continuous template for the synthesis of the first daughter DNA helix. The other half of the DNA double helix, known as the lagging strand, has the opposite 3' to 5' orientation and consequently requires a more complicated copying mechanism. As it emerges from the helicase, the lagging strand is organized into sections called Okazaki fragments. These are then presented to a second DNA polymerase enzyme in the preferred 5' to 3' orientation. These sections are then effectively synthesized backwards. When the copying is complete, the finished section is released and the next loop is drawn back for replication. Intricate as this mechanism appears, numerous components have been deliberately left out to avoid complete confusion. The exposed strands of single DNA are covered by protective binding proteins, and in some systems, multiple Okazaki fragments may be present. Oke, saya ulangi lagi, sekali lagi. During DNA replication, both strands of the double helix act as templates for the formation of new DNA molecules. Copying occurs at a localized region called the replication fork,
which is a Y-shaped structure where new DNA strands are synthesized by a multi-enzyme complex. Here, the DNA to be copied enters the complex from the left. One new strand is leaving at the top of frame, and the other new strand is leaving at the bottom. The first step in DNA replication is the separation of the two strands by an enzyme called helicase. This spins the incoming DNA to unravel it at 10,000 RPM in the case of bacterial systems. The separated strands are called 3' and 5', distinguished by the direction in which their component nucleotides join up. The 3' DNA strand, also known as the leading strand, is diverted to a DNA polymerase and is used as a continuous template for the synthesis of the first daughter DNA helix. The other half of the DNA double helix, known as the lagging strand, has the opposite 3' to 5' orientation and consequently requires a more complicated copying mechanism. As it emerges from the helicase, the lagging strand is organized into sections called Okazaki fragments. These are then presented to a second DNA polymerase enzyme in the preferred 5' to 3' orientation. These sections are then effectively synthesized backwards. When the copying is complete, the finished section is released and the next loop is drawn back for replication. Intricate as this mechanism appears, numerous components have been deliberately left out to avoid complete confusion. The exposed strands of single DNA are covered by protective binding proteins, and in some systems, multiple Okazaki fragments may be present. Oke, terakhir saya akan tanya-tanya sedikit. During DNA replication, both strands of the double helix act as templates for the formation of new DNA molecules. Oke, jadi apa yang disebut sebagai proses replikasi, Rafli? Replikasi membuat DNA yang baru ya, Bu. Pengkopian DNA Yang baru. pengkopian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Copying occurs at a localized region called the replication fork. Oke, Yoe, apa itu replication fork? Replication apa, Bu? Tadi agak terputus. Replication fork, garpu replikasi. Garpu replikasi, Yoe, apa itu? Nah, Bu, saya kurang tahu, Bu. Nanti dilihat lagi ya. Jadi sebentar ya. Jadi garpu replikasi ini adalah bagian dari DNA tempat terjadinya proses replikasi. Jadi replication fork ini bergerak terus ya, seiring dengan proses replikasi. Jadi replikasi ini tidak terjadi barengan semuanya gitu. Seluruh untai terjadi secara paralel, tidak. Jadi bertahap. Nah, tempat pas dilangsungkan segmen DNA, tempat bagian yang saat itu terjadi replikasi itu namanya disebut replication fork. Which is a Y-shaped structure where new DNA strands are synthesized by a multi-enzyme complex. Here, the DNA to be copied enters the complex from the left. One new strand is leaving at the top of frame, and the other new strand is leaving at the bottom. The first step in DNA replication is the separation of the two strands by an enzyme called helicase. Oke, Azmi. Apa peran enzim helikase ini? Ini bentar ya kameranya. Belum. Nah, tadi buat pemisahan apa ya, Bu? Pokoknya separasi kedua ininya. Betul. Jadi separasi kedua untai atau strand ya dari DNA ini. Ini adalah proses pertama yang
terjadi ketika proses replikasi. This spins the incoming DNA to unravel it at 10,000 RPM in the case of bacterial systems. Jadi cepat banget ya, The 10,000 separated RPM. strands are called 3' and 5'. Oke, Alisa. Apa bedanya 3 strand and 5 strand? Tadi kalau 3 strand itu dia jadinya leading strand ya Bu, karena arahnya 3 ke 5, udah 5 ke 3. Terus kalau misalnya yang 5 strand-nya itu dia yang lagging strand-nya. Betul sekali. Jadi karena proses replikasinya terjadi bareng yang antara kedua untai DNA ini, maka ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung dari arah untai DNA tersebut. Distinguished by the direction in which their component nucleotides join up. The 3' DNA strand, also known as the leading strand, is diverted to a DNA polymerase and is used as a continuous template for the synthesis of the first daughter DNA helix. The other half of the DNA double helix, known as the lagging strand, has the opposite 3' to 5' orientation and consequently requires a more complicated copying mechanism. As it emerges from the helicase, the lagging strand is organized into sections called Okazaki fragments. Oke, Tiara, apa itu Okazaki fragment? Okazaki fragment tuh kayaknya tadi waktu kan lagging strand Bu, terus habis itu dia dari 3 ke 5, terus habis itu setelah dia kebentuk gitu, lagging strand-nya tuh kebentuk jadi yang namanya Okazaki fragment section, kayak section dari lagging strand-nya itu tadi, gitu bukan ya? Ya, supaya dia bisa diperpanjang 5 ke 3 ya, intinya itu ya. Jadi dibagi pendek-pendek supaya arah replikasinya tetap bisa dari 5 ke 3. These are then presented to a second DNA polymerase enzyme in the preferred 5' to 3' orientation. These sections are then effectively synthesized backwards. When the copying is complete, the finished section is released and the next loop is drawn back for replication. Intricate as this mechanism appears, numerous components have been deliberately left out to avoid complete confusion. The exposed strands of single DNA are covered by protective binding proteins, and in some systems, multiple Okazaki fragments may be present. Oke, jadi itu kurang lebih gambaran tentang proses replikasi ya. Nanti silahkan dibuka lagi di videonya, silahkan ditonton lagi untuk memperjelas ya apa yang disebut dengan bagaimana proses replikasi ini terjadi. Oke. Selanjutnya ada bahasan lebih detail tentang proses replikasi ini, enzim yang terlibat, ya karakteristiknya bagaimana, ada mekanisme pencegahan terjadinya kesalahan. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan ya. Oke, sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi pekan depan. Ya, salam sehat selalu. Nadira jangan lupa ya. Iya, Bu.